Dalam ilmu hakikat ini wajah-wajah manusia itu dapat dilihat dari sifat batinnya, bukan tampilan fisik secara lahiriah. Aku ini, kata Allah, adalah milik orang-orang yang mencintai dan merindukanmu. Kita semua juru damai, dai harus pandai juru damai, polisi juru damai, kepala desa jadi juru damai, perwiritannya, PKPR-nya, remaja mesinnya jadi juru damai. Punya batas waktu hidup kita ini, apa yang mau kita sombongkan? Hidup ini di dunia cuma beribadah kepada Allah. Hidup ini di dunia ini cuma ngabdi kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Ampuni maksiat mulut kami, ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni seandainya mulut ini melukai ibu bapak kami. Ampuni jikalau dari mulut ini banyak orang yang tersakiti. Jadikan mulut ini mulut yang jauh dari berkata dusta, ya Rabb. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lak wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrar wa tiryakil aghyari wa mittahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhari wa ashabil akhyari adada ni'amillahi wa ibdali ya arhaman rahimin. Puji syukur kepada Allah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan diri kita kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah titipkan buat kita. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Senantiasa selalu kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya semua kita mendapatkan syafaat sampai di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, bertemu lagi kita malam hari ini, dan pertemuan kita kali ini saya mengangkat diskusi kita tentang wajah asli manusia di dalam pandangan ilmu hakikat. Apa yang kita diskusikan, yang saya angkat tema pada malam hari ini adalah untuk renungan buat kita semua, ya. Bukan untuk menuju kepada satu objek di luar diri kita, tapi objeknya ke diri kita. Di dalam ilmu tasawuf terdapat hal yang bersifat pengetahuan yang dapat
dimengerti oleh siapa saja. Dan juga ilmu tasawuf ini bersifat hanya dimengerti oleh sebagian orang ataupun terbatas. Itulah ilmu tasawuf, prinsip tasawuf itu. Jadi dalam ilmu tasawuf ini sifatnya itu pengetahuan yang dapat dimengerti oleh siapa saja. Dan yang kedua, pengetahuan yang dimengerti oleh sebagian ataupun sejumlah orang secara terbatas. Maka begitu pula lah dengan wajah manusia dalam pandangan ilmu hakikat. Dalam pandangan ilmu hakikat itu akan terlihat aslinya. Apa maksudnya? Dalam ilmu hakikat ini wajah-wajah manusia itu dapat dilihat dari sifat batinnya, bukan tampilan fisik secara lahiriah. Jadi kalau seseorang itu udah sampai kepada tahap memiliki hati yang bersih, penuh dengan sifat yang terpuji, sabar, ridho, ikhlas, murah hati, lapang dada, pemaaf, qanaah, ataupun sifat-sifat qalbus salim, hati yang selamat, maka secara hakikat wajah asli orang tersebut itu menunjukkan cahaya kebersihan. Subhanallah. Tetapi kalau orang yang berhati kebalikannya, berisi kedengkian, kemarahan, ketamakan, sombong, ujub, ataupun sifat-sifat tercela lainnya, maka dalam ilmu hakikat, pandangan dalam ilmu hakikat ini memiliki wajah yang kebalikan dari wajah yang bersahaya tadi, ataupun wajah yang buruk, walaupun secara lahir yaitu rupawan, tampan, cantik. Maka hal dua persoalan ini, dari jenis dua wajah ini, inilah yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih dari Abu Talha Al-Ansari, la tadkhulul malaikatu baita fihi kalbun. Jadi tafsiran hadis ini itu bukan secara harfiah mentah-mentah. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing di dalamnya. Jangan diterima tafsiran mentah secara harfiah doang. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, hadis yang kita baca tadi, la tadkhulul malaikatu baita fihi kalbun. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, bahwa kata baitun dalam hadis itu, baitun itu sama-sama kita ketahui artinya rumah. Beliau menafsirkan bahwa baitun itu sebagai batin manusia, qalbunya.
Kemudian Imam Al-Ghazali menafsirkan kata kalbun dengan arti anjing itu bukan secara fisik, tapi sifatnya dari sifat hewan anjing itu. Kalbun itu dendam, tamak, marah, dan sifat-sifat tercela lainnya. Nah, beliau mengatakan lebih tegas lagi bahwa hadis tersebut memberikan satu isyarah lebih jauh untuk melihat wajah asli kita sebagai manusia. Maka balik kepada diri kita, tanya ke hati kita, dan kita sendiri yang bisa menjawabnya, dan di diri kita lah ada jawaban itu. Maka Imam Al-Ghazali menafsirkan, menurut beliau wajah asli manusia itu ditentukan oleh sifat terpuji dan sifat tercelah di dalam batin manusia. Maka hubungannya ini dengan kaji kita sebelum-sebelumnya, dengan junub batin, dengan istinja batin, dengan najis batin gitu. Nah, sangkut pautnya dengan kaji-kaji kita sebelumnya. Kalaupun dalam diri kita tuh masih ada hal-hal yang buruk dalam hati kita, ya berarti kita perlu diistinja lebih besar, lebih fokus lagi untuk menistinjai. Maka kita jangan merasa puas. Sering sekali saya katakan bahwa, dan untuk menasihatin diri saya pribadi, jangan merasa puas dengan sholat kita yang 5 waktu, dengan bacaan Quran kita, dengan hafalan Quran kita yang 30 juz, tapi mulut kita itu masih kotor, masih suka maki-maki orang, nyari kesalahan orang. Zikir kita yang kita perbanyak, tapi hati kita masih dengki sama orang. Penyakit dengki itu memang bahaya. Biasanya penyakit dengki ini satu profesi, mayoritasnya pedagang dengan pedagang, karyawan dengan karyawan, direktur dengan direktur, anggota dewan dengan anggota dewan, kiai dengan kiai, santri toriko dengan santri toriko. Biasa itu. Karena memang begitu kodratnya. Jangan disangka orang yang ngaji torikoh itu semuanya itu nggak ada penyakit itu. Penyakit itu siapapun bisa menyerang. Tapi satu, wali itu tidak pernah dengki kepada wali lain. Mursyid itu tidak pernah dengki kepada mursyid lain kalau benar mursyidnya. Wali itu tidak ada penyakit itu, karena yang ada itu mahabbah bagi mereka. Rasul tidak pernah dengki kepada rasul lain. Tapi di bawah itu, level itu ada. Dagang dengan pedagang, dengki-dengkian. Nanti lihat kawannya sebelah, kok laris banget itu ya. Mungkin dia pakai apa ini gitu tuh. Pakai pelarisan tuh. Dah, pelarisan lagi, ada jinnya itu. Timbulnya larinya ke jin. Padahal dia tak tahu dia ada rajin duha, rajin tahajud, dituduhnya bermain dengan jin, bermain dengan dukun. Diselidiki, terus tajasus, itulah kembar lah itu. Dari buruk sangka itu tiga abang beradik itu, dari buruk sangka, kemudian tajasus, ghibah, diterus cari-cari kesalahan, sedikit pun kesalahan itu. Kalau udah penyakit dengki, bahaya.
Bahkan dengki ini bisa membunuh, menghilangkan nyawa seseorang. Yang penting dia senang. Nggak bisa pakai fisik, pakai gaib. Merasa kalah dia dengan fisik, nah, sewanya lah dukun untuk nyantet. Dan dengki ini biasanya terus mencari kawan dia. Untuk mencari kawan supaya kawan yang diajak itu supaya dengki juga kepada orang yang didengkiin dia. Nauzubillah min dzalik. Yang diajak pun kadang-kadang nggak punya pikiran, nggak tahu masalahnya, ikut-ikut. Nauzubillah min dzalik. Lindungi kami dari penyakit ini, ya Rabb. Jadi kalau udah di bawah level wali itu, dia penyakit itu masih menyerang. Nggak, wali Allah tuh nggak ada saling berdengki. Mana ada wali 9 itu saling dengki itu juga ada ceritanya dengki. Oh itu kok bisa membunuh Siti Jenar? Yang bunuh Siti Jenar itu siapa? Siapa yang bilang 9 wali itu memenggal kepala Siti Jenar? Orang itu saudaranya. Sehingga sampai sekarang inilah banyak yang menyangka bahwa Siti Jenar itu matinya dipenggal. Yang menggal itu 9 wali. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi bahwa Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu memandang wajah manusia itu secara ilmu hakikat. Beliau menyatakan menurut beliau itu wajah asli manusia ditentukan oleh sifat yang terpuji maupun sifat tercelah di dalam batin manusia itu. Beliau mengatakan, ketahuilah di dalam kitab Ihya Ulumuddin di halaman 68. Di situ beliau mengungkapkan, ketahuilah, kata beliau, manusia, batin manusia yang penuh dendam, kemarahan, tamak, duniawi, hubud dunia, hasrat untuk merusak kehormatan orang lain, hasrat untuk merusak kehormatan orang lain, kata Imam Al-Ghazali, hakikatnya adalah kalbun, anjing, walaupun tampilan fisiknya adalah hati manusia. Sedangkan cahaya basirah atau mata batin memandang hakikat bukan bentuk fisiknya. Fisik bisa saja pakai jubah, pakai imamah sampai 7 liang, gamisnya kayak Batman, jidatnya hitam, tapi belum tentu mata batinnya, hati manusia itu punya sifat terpuji. Nauzubillah min dzalik. Makin busuk hati yang tidak berusaha untuk memperbaiki, membersihkannya, dia akan semakin terus mencari, semakin tertutup hatinya. Dikorek-korek ini harus. Ada nasabnya enggak? Nasabnya sampai mana? Begitulah terus tuh. Nanti yang sebelah pun begitu. Kalau dinasihati, di tengah-tengahin merasa tidak senang. Terus saja sampai kiamat begitu, sampai tua. Akhirnya umat bingung. Yang tidak, nih kadang-kadang netizen pun kalau nggak tahu ngikut-ngikut komen, wah begini, penjajah, ya, yang satu begini, yang satu beguno.
Itulah tanda-tanda udah akhir zaman tuh. Akhir zaman. Kalau nggak gitu nggak rame dunia ini. Makanya Allah buat seperti ini. Sampai cengap-cengap nanti baru sadar. Berhentilah video saling mencaci maki, ceramah-ceramah caci maki itu baru sampai tenggorokan nyawa itu baru sadar. Kalau nggak gitu nggak rame dunia ini. Dunia media sosial nggak rame, dunia yang nyata ini nggak rame, nggak sedap. Siapa penengahnya nanti itu? Imam Mahdi. Tapi belum muncul, tunggu aja saatnya. Dikala ulama dengan ulama, hari ini Gus dengan Habaib. Tengok nanti Imam Mahdi, kalau terus saja itu Imam Mahdi itu akan muncul. Segeralah dibaiat oleh Rasulullah SAW di Mekah nanti itu. Selesai kita semua. Udah cukup yang satu yang ngalah aja udah, kenapa itu nggak usah ditanggapin. Ngapain dibalas dengan tanggapan-tanggapan juga menghina? Gimana mau kita ngikutin coba ini? Malah kita ngajari umat jadi yang nggak tahu. Bingung sendiri kita sekarang orang awam nih. Ya Allah, ya Rabb. Tolonglah berhentikan itu, wahai para junjungan kami yang kami cintai, para kiai, berhentikan, para habaib, berhentikanlah. Ciptakan kedamaian ini. Kasihan sama kami yang di bawah, kasihan. Mau nyari apalah itu kalau menang? Kalau menang tuh mau nyari apalah itu? Dapat apalah itu? Dapat sertifikat dari Rasulullah. Nah, yang harus kita ketahui teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Di akhirat nanti itu, segala yang lahiriah itu tunduk pada sifat asli manusia yang terdapat di dalam batinnya. Jadi lahiriah ini ngikut batinnya. Maka menurut Imam Al-Ghazali, setiap orang nanti di akhirat itu akan dikumpulkan dalam bentuk aslinya yang sebenarnya. Nanti ada golongan kelompok A, nanti datang untuk ngadap di padang mahsyar seperti ular, harimau, naga, kalbun, bab 1, seperti itu tuh di akhirat nanti kita cerita itu besok ya. Ada kelompok-kelompok manusia itu yang nanti di akhirat itu ngumpul dengan wajah aslinya. Iya, di dunia ini kita bisa bersembunyi dari sorban, bisa bersembunyi dari kitab dengan hafalan Quran kita, tapi di akhirat tidak bisa itu. Dalam riwayat As-Sa'labi disebutkan bahwa orang yang merusak kehormatan orang lain akan dikumpulkan di akhirat sebagai anjing predator. Orang yang tamak atas harta orang lain sebagai serigala buas. Orang yang arogan sebagai macan tutul. Orang yang gila kekuasaan sebagai singa. Enggak percaya lagi dengan perkataan Rasulullah kita. Tinggal kita tanyalah diri kita sendiri, apakah kita si arogan? Berarti kita macan.
Apakah kita suka merusak kehormatan orang lain? Berarti nanti mau jadi kalbun. Udah kalbun, predator lagi juga. Kayak mana itu? Predator itu apa itu? Beringas ya. Predator. Kalbun doriyah. Predator. Kalau dalam bahasa hadisnya. Kalbun doriyah. Anjing predator. Itu yang suka merusak kehormatan. Beringas. Mutilasi itu sama tuh kalau manusia itu mungkin ya. Kenapa dia suka merusak kehormatan? Ya karena dengki itu tadi. Kayak manjat pucang kan begitu tuh. Manjat pinang, kawannya ada kesakitan paling bawah. Pijak-pijak kepalanya. Dia enak aja naik ke atas itu. Udah dapat puncaknya, dibiarkannya kawannya sebelah. Yang penting aku udah dapat bendera nih, hadiah nggak aku bagi kalian. Akhirnya sambar petir. Kenapa? Rakus. Kawannya udah nolong dia di bawah, udah dipijak-pijak kepalanya, udah menahan kekuatan dari bawah. Ya, udah keringet jagung, berdarah-darah untuk menaikkan si kawan nih sampai ke atas puncak. Begitu kawan udah sampai ke atas, udah bisa mencabut bendera, dibiarkan kawan yang di bawah. Terakhir sambar petir dia di atas sendiri. Sama dengan kehidupan kita. Ya kena balanya juga, kena hukum sunatullah. Orang yang suka merusak kehormatan orang lain itu suatu saat dia akan dirusak kehormatan dia oleh orang lain. Maunya semua kiai ulama itu mengamalkan kitab Ihya Ulumuddin ini ya, kita semua ya, aman rasa ya. Aman rasa. Ngamalin, nggak hanya dibaca sebagai kajian di majelis aja, tapi benar-benar diamalin gitu. Oh banyak yang salah kita ini kalau kita betul-betul masuk kepada kitab Ihya Ulumuddin ini, apa yang dikata yang disusun oleh Imam Al-Ghazali ini. Jauh lah, masih jauh perjalanan kita kalau kita betul-betul masuk ke dalam kitab, pelajari kitab beliau ini. Sholat aja belum cukup, baca Quran apalah belum cukup. Belum cukup bukan berarti nggak boleh ya, bahasanya nanti kena delik pula saya nanti. Belum cukup, jangan menganggap bahwa itu sudah cukup. Yang harus kita bereskan itu adalah hati. Kalau kita merasa masih punya sifat tamak, berarti kita nanti menjadi serigala buas dalam hadis itu. Yang perlu diketahui menurut Imam Al-Ghazali, menurut beliau, anjing dan binatang buas itu dipandang hina bukan karena fisiknya. Bukan karena fisiknya. Jadi apa? Kata beliau, anjing dan binatang-binatang buas itu, binatang yang lainnya itu dipinjam sebagai simbol keburukan. Simbol keburukan. Karena sifat kebuasan dan unsur najisnya. Sifat kebuasan dan unsur najisnya. Najisnya di mana? Di sifat dendam, tamak, serakah. Itulah yang mencemari batin manusia. Itulah yang perlu kita istinjai secara batinnya.
apa sifat dendam tamak serakah itu najis apa? Najis pertengahan ya, yang sudah kita pelajari kan. Najis muha apa? Mutawassithah. Najis pertengahan. Di dalam bab fikihnya najis mutawassithah, najis peringat, najis pertengahan. Di dalam batiniah hakikatnya dendam, tamak, serakah, itu najis pertengahan. Semua najis itu perlu kita istinjain secara rutin terus. Baru nanti kita bisa mencapai zikir napas. Kalau udah mahir ke zikir napas, baru bisa kita itu nampak 9 wajah di dalam wajah manusia itu pada keluar pada waktu kita sholat. Nah, kan ngaplos lagi yang semalam. Ketika kita sholat, keluarlah 9 wajah dalam wajah kita itu. Itulah yang menjadi makmum. Yang di belakang kita itu ya 9 wajah itu. Mukanya mirip dengan kita semua. Gak boleh buatlah, ceploskan sekalian. Telanjur. Telanjur mbah, telanjur. Nah, penyambungannya kita hubungkan kalau di dalam kitab Futuhul Gaib yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa jenis manusia itu ada 4. Pertama, manusia yang tidak mempunyai lidah dan hati. Siapa mereka? Ahli maksiat, orang bodoh dan hina. Kalau kepada orang yang seperti ini Allah enggak mempedulikan mereka. Tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Kecuali Allah memberikan kasih kepada mereka, mengasihi mereka, membimbing hati mereka untuk beriman kepada Allah. Dan menggerakkan segenap raga mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita di sini diperintahkan untuk waspada dengan jenis pertama manusia ini. Bukan waspada kepada orang lain, kepada diri penyakit ini. Kepada diri kita, penyakit yang ada dalam diri kita ini. Yang nggak mempunyai lidah dan hati, maksudnya itu ahli maksiat. Ada lidah secara fisiknya, tapi tidak dijaga lidahnya itu. Ada hati jantung dalam dirinya, tapi kayak nggak berhati. Lihatlah itu maksiat apa yang besar nggak punya hati, itu begal, rampok yang membunuh itu, dicor, dimutilasi, itulah yang nggak punya hati dan lidah itu. Nauzubillah min zalik. Semoga diri kita dan keluarga kita semua dilindungi dari penyakit itu. Kalau ditegasnya dalam kitab Futuhul Gaib itu, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kata beliau secara tegas, jangan pedulikan mereka dengan jenis manusia yang pertama ini. Jangan kau bergaul dengan mereka, kata beliau. Kenapa? Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mereka itu manusia yang akan mendapat siksa. Mereka lah orang-orang yang dimurkai Allah. Mereka adalah calon penghuni neraka. Dan seharusnya disinilah kita diperlukan sebelum masuk ke dalam penyakit jenis manusia yang pertama ini. Kita diharuskan untuk menjadi manusia yang mengenal Allah, guru yang mengajarkan kebaikan, serta pembimbing, pemimpin dan penyeru agama untuk membawa kita kepada jalan kebenaran.
datangi mereka. Kalau masih bisa, ajak untuk taat kepada Allah. Peringatin dan ajak mereka itu agar enggak berbuat maksiat, bukan malah makin di kita ini kadang-kadang penyakit kita nih, kalau udah orang melakukan kesalahan maksiat, kita klaim, kita bully, seakan-akan kita nggak pernah berbuat maksiat. Diajak, selama masih bisa diajak. Doakan yang baik-baik. Karena kalau kita sudah mengajak dan mereka mau mengikut kita, itu di mata Allah kita itu sudah dicatat sebagai mujahid. Matinya kita pun syahid. Tapi kalau kita melihat teman kita orang melakukan maksiat, kita bully, tambah kita bully, kita ajak, kita caci maki, bukan syahid, sangit. Sangit kita. Tahu sangit? La in yahdiyallah bihudaka rajulan khairul laka mimma tala'at alaihi syamsu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jika Allah membimbing seseorang melalui perantara bimbinganmu, hal itu lebih baik bagimu dari apa saja yang disinari oleh matahari. Kemudian jenis manusia menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, kedua manusia yang mempunyai lidah, punya dia lidah, tapi nggak memiliki hati. Yang pertama tadi nggak punya lidah, nggak punya hati. Kalau yang kedua ini agak lumayan dikit, punya lidah, tapi nggak punya hati. Ada lidahnya, tapi hati tak ada. Siapa mereka? Mereka berbicara seakan-akan bicara bijak, tetapi nggak ngamalin. Tahajud, dia sendiri nggak sholat tahajud. Sedekah, dia paling pelit. Nah itulah, punya lidah tapi tak punya hati. Dia menyuruh orang lain kepada Allah. Dia menyuruh orang lain untuk zikir, dia sendiri nggak pernah zikir. Dia nyuruh orang lain untuk sholat duha, dia sendiri tak pernah sholat duha. Menyuruh kepada Allah, tapi mereka sendiri yang lari dari Allah. Menyuruh untuk damai, ciptakan damai, dia sendiri yang merusak kedamaian itu. Dia serukan untuk selalu silaturahim, dia sendiri yang merusak silaturahim. Oh ya, pelit tuh sama kedekut, bakhil bin pelit alias kikir bin medit bin buntut gasiran bin pantat kuning. Ah itu. Pantat kuning tuh tahu, pantat kuning tuh bahasa Sunda tuh kan. Iya, pantat kuning tuh bahasa Kesundaan tuh ya. Pantat kuning itu kalau ada buat kopi, kopinya habis, ampasnya itu dijemur lagi, dibuat lagi. Atau pantat kuning, saking kedekutnya lah itu. Allah, ya salam. Dia jijik dengan aib orang lain, tetapi dia sendiri tenggelam dalam aibnya sendiri. Dia tunjukkan kesolehan kepada orang lain, tapi kalau dia sendiri berbuat banyak dosa besar kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Inilah kalau diibaratkan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu kayak apa namanya?
Kalau dikala sendiri itu seperti serigala berbusana. Ya Rob. Serigala yang pakai pakaian. Inilah yang diperingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia jenis yang kedua ini, akhwafu ma akhafu ala ummati min kulli munafiki alimul lisan. Hal yang paling aku takuti terjadi pada umatku, kata baginda, melebihi ketakutanku terhadap seluruh orang munafik, yaitu orang yang alim tapi hanya di lidahnya saja. Kemudian dalam hadis yang lain, akhwafu ma akhafu ala ummati, hal yang paling aku takuti terjadi pada umatku, kata baginda, min ulama'i su', munculnya para ulama busuk ataupun jahat. Kita berlindung kepada Allah dari tipe manusia yang jenis manusia yang kedua ini. Peringatan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika kita menjumpai orang seperti ini, jenis manusia yang kedua yang lidahnya hidup tapi hatinya mati. Menjauh dari orang seperti ini dan jangan pernah berhubungan dengannya. Kenapa? Kata beliau, agar kita tak termakan oleh lidahnya yang manis, sehingga api dosa-dosanya pun akan membakarmu, dan akhirnya kebusukan hatinya akan membinasakanmu. Kemudian yang ketiga, jenis manusia, manusia yang memiliki hati tapi tidak memiliki lidah. Ini kebalikan jenis manusia yang kedua tadi ya. Manusia yang memiliki hati tetapi tidak memiliki lidah. Yang kedua tadi memiliki lidah tapi tak punya hati. Yang ketiga ini memiliki hati tapi tak memiliki lidah. Inilah tipe orang beriman yang disembunyikan Allah dari seluruh makhluknya. Allah pelihara dia. Dia tunjukkan. Allah tunjukkan aib-aib diri orang ini sendiri. Kita diberitahu tentang aib kita sendiri, sehingga tidak sempat untuk melihat aib orang lain. Mencerahkan hatinya, membuatnya sadar akan mudarat berbaur dengan manusia yang ucapannya buruk. Orang yang seperti ini yakin bahwa keselamatan terletak pada sikap diam. Kan lebih bagus diam kan? Kalau dihina, diejek, caci maki, dibuli, dicurigai, difitnah, diam. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih baik diam, itu lebih selamat. Atau menjauh, jangan dibalas juga. Hinaan dibalas dengan hinaan, fitnaan dibalas dengan fitnaan. Sampai kapan kita selesai? Menjauh lebih bagus menyendiri dari manusia. Uzlah. Itu lebih baik, lebih selamat daripada kita membalas keburukan dengan keburukan. Man somata naja. Siapa yang senantiasa diam, kata Rasulullah, dia akan memperoleh keselamatan. Nah, orang yang memiliki hati tetapi tidak memiliki lidah, ataupun orang yang beriman yang disembunyikan Allah, ini termasuk kata Syekh Abdul Qadir Jailani adalah wali Allah yang tersembunyi.
Dia diberi keselamatan dan kebijaksanaan. Dia menjadi kekasih Allah dan diberi karunia oleh Allah. Segala yang baik akan diberikan kepadanya. Maka kita diperintahkan untuk berteman dan bergaul dengan orang seperti ini, biar selamat. Bantu dan cintailah orang-orang yang seperti ini dengan cara memenuhi kebutuhan dan bekal mereka. Kalau kita berbuat mencintai mereka, Allah akan mencintai kita. Allah akan menyucikan kita dan memasukkan kita ke dalam golongan para kekasih Allah dan hamba-hambanya yang soleh. Dan keberkahan selalu pada diri kita. Terakhir, jenis manusia yang keempat, manusia yang dijuluki Sang Agung di alam malakut. Man ta'allam, siapa yang mempelajari, wa'allam, mengajarkan, wa'amil, dan bertindak berdasarkan pengetahuannya, du'ayya fil malakuti azimah, dia akan dijuluki sebagai orang yang agung di alam malakut. Siapa mereka? Merekalah orang-orang yang mengenal Allah dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah titipkan pengetahuan-pengetahuan rahasia di dalam hati mereka dan memberitahukan berbagai rahasia yang Allah sembunyikan dari orang lain. Subhanallah. Allah memilihnya, mendekatkannya kepadanya sendiri, serta membimbing menuju pintu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah sampai tahap ini, Allah melampangkan hatinya agar dapat menerima berbagai rahasia dan pengetahuan gaib, menjadikannya seorang yang mengetahui hal-hal tersembunyi, menjadikan orang ini sebagai penyeru, pemberi peringatan, sekaligus sebagai hujatullah di tengah-tengah masyarakat. Dan Allah jadikan orang-orang yang sudah sampai tahap ini pemberi petunjuk dan sekaligus yang diberi petunjuk, pemberi syafaat sekaligus yang diberi syafaat, orang yang jujur sekaligus dipercaya. Maka orang yang seperti ini adalah Allah akan menjadikan mereka sebagai pengganti para Rasul. Bukan berarti Rasul secara johiriah. Semoga orang-orang seperti ini yang sekarang kita dekat kepada mereka, semoga Allah melimpahkan selawat, salam, penghormatan dan keberkahan kepada mereka seluruh. Inilah tingkatan tertinggi dalam kehidupan manusia. Tidak ada kedudukan lain yang lebih tinggi dari ini, kecuali makom kenabian. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, berhati-hati jangan sampai kita menentang, menjauhi, memusuhi orang seperti ini. Apalagi sudah tahapnya wali kutub, menghina wali kutub, mengejek wali kutub. Tunggu saatnya bahaya bagi hidup kita, gak selamat gitu. Bukan ancaman, tapi itu hukuman, hukum sunatullah seperti itu yang mereka ucapkan itu ada padanya. Dan kehancuran serta kesesatan itu ada pada orang lain, kecuali mereka yang diberi taufik, pertolongan dan rahmat Allah.
Nah, dengan adanya begini, keterangan tentang wajah asli manusia, insya Allah kita besok lebih dalam lagi tentang wujud golongan-golongan yang sesuai dengan hadis tadi ya. Hadis Rasulullah yang seperti kalbun, seperti dan yang lain-lain. Insya Allah besok kita terangkan lebih perinci lagi. Siapa-siapa mereka yang mempunyai sifat ini, yang di akhirat nanti wajahnya seperti ini. Insya Allah besok kita terangkan. Dengan adanya keterangan ini sekali lagi, bukan menuju kepada objek di luar diri kita. Diskusi malam ini kita naikkan untuk sebagai renungan kepada diri kita. Kalau toh ada masih dalam hati kita nih, yang tahu ini diri kita, diri kita itu pas tahu itu. Kita ria, kita dengki, sombong. Kecuali memang hatinya betul-betul mati ya. Nggak sadar, dia nggak tahu akan dirinya juga dengki. Tapi kita dengki itu tahu kita dengki itu pada orang lain. Kita ria, kita tahu kita ria itu. Kita sombong, kita tahu kita sombong itu. Nah, tinggal kita saja. Tergantung kita mau dengan adanya kajian ini, kita masing-masing mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita mau tingkat jenis masuk manusia yang macam mana. Ya, semua tergantung berpulang kita kepada kita masing-masing. Yang penting saya sudah menurunkan amanah, memberikan keterangan-keterangan yang hakikatnya untuk saya pribadi. Maaf sekali lagi, bukan untuk menggurui siapapun, tapi berbagi informasi. Sekali lagi semata-mata ini hanya untuk sebagai bahan renungan buat kita. Renungan buat kita. Ya. Dengan harapan selamatkan diri kita. Sekali lagi, jangan ikut-ikutan hal yang kita tidak tahu. Doakan saja yang baik-baik. Jangan ikut-ikutan hal yang kita tidak tahu masalahnya. Kita menghina habaib, kita ikut nggak tahu masalah, kita hina. Ini yang satu sebelah menghina kiai ini, belah kita ikut-ikut. Padahal kita nggak tahu masalahnya apa. Udah cukup doakan baik-baik, biar selesai. Damai udah hadir. Kita yang menciptakan kedamaian dari diri kita sendiri. Ya. Mencoba untuk menjadi Imam Mahdi sendiri. Imam itu kan pemimpin. Ya. Jadi pemimpin diri kita sendiri. Ya, kalau kita itu memang menginginkan keselamatan ataupun kita sayang kepada diri kita sendiri, ya kita sama-sama introspeksi, melihat diri kita. Semoga Allah membimbing kita dalam meraih apa yang Dia cintai dan Dia ridhoi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian yang mendengar live pada malam hari ini. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.